work-life balance. Peluang pekerjaan dan bisnis seperti ini tentunya sangat diimpikan banyak orang. Oke, tapi apakah ada peluang karir seperti itu? Sebentar lagi kita akan mendengarkan sesi sharing peluang bisnis tersebut. Jika nanti Bapak Ibu ada yang memiliki pertanyaan, dapat langsung diketik di kolom chat atau Q&A. Nah, nanti saya akan pilih untuk tanyakan kepada pembicara di akhir sesi. Selanjutnya izinkan saya membacakan sedikit profil pembicara kita. Oke, background dari pembicara kita lulusan desain multimedia dan entrepreneur. Muda, sukses, dan banyak prestasi yang sudah didapatkan. Oke, usaha yang sudah pernah dibangun adalah production house, trading plastik, supplier makanan laut, financial planner. Oke, mari kita akan saksikan video profil pembicara kita berikut ini. All right, we'll do the whole song. You ready? Yep. Here we go. 1, 2, 3, piano. Looking at you, I'm like totally like spacing over there, dude. I don't know why. Like right here, see? All right, we'll do the whole song. You ready? Yep. Here we go. 1, 2, 3, piano.
Oke. Mari kita berikan emoticon tepuk tangan ya, kita sambut pembicara kita, Bapak Andi Wijaya Edisulai. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Selamat pagi teman-teman semua, rekan-rekan. Thank you ya buat Andreas yang udah semangatin kita di awal acara. Kasih plus buat Andreas juga. Suara saya clear nggak teman-teman? Jelas nggak? Jelas kok. Jelas ya. Oke, udah lama banget ya kita eh, sejak pandemik ya, zoom-zooman ya. Sekarang kita udah mulai adakan lagi teman-teman. Sehingga kita bisa menjangkau banyak sekali rekan-rekan ya. Mau di daerah manapun, teman-teman bisa dengar dan saksikan dan lihat dan dapat peluangnya teman-teman. Ya, oke. Saya nggak berlama-lama, teman-teman. Saya hanya mau sharing. Izinkan saya sharing, boleh teman-teman? Boleh ya. Oke, yang hari ini hadir boleh dan mau mendapatkan sebuah berkat dan peluangnya boleh kasih tanda jempol, teman-teman. Biar saya bisa lihat. Wow, ada berapa nih Andreas ya? Ada 1.000 orang ya kayaknya ya. Hampir kok, hampir. Hampir ya, amin, amin, amin. Oke, kita mulai aja ya teman-teman ya. Nah, ini perlu di spot nggak ya kalau saya? Oke, kita start ya teman-teman. Perkenalkan nama saya Andi. Saya salah satu agency builder di Excellent Stars yang kita bermitra dengan Prudential, teman-teman. Ya, saya akan sharing sedikit pengalaman saya. Ya, saya ini kuliah ambil jurusan desain multimedia. Tadi seperti yang sudah dijelaskan. Ya, jadi awal ketika saya ambil kuliah di bidang multimedia karena saya punya dream. Dream saya salah satunya saya ingin sekali jadi seorang video animator teman-teman ya. Terus saya belajar di Kuala Lumpur, saya belajar tentang video animating. Nah, singkatnya ketika saya pulang tentu saya ingin membuka sebuah usaha teman-teman ya. Kebetulan saya dididik di keluarga pebisnis sehingga ketika saya lulus saya punya mindset ingin berbuka bisnis kan. So apa yang saya lakukan? Saya seperti pada umumnya karena saya belum ada pengalaman teman-teman di bidang production house, saya kongsian dengan beberapa teman, ya, sekitar 4 atau 5 orang, kita buka usaha, teman-teman. Ya, buka usaha production house, teman-teman. Jadi, seperti orang wedding, orang pre-wed, company profile, nah kita yang buatkan, teman-teman ya, baik videonya, baik websitenya, semuanya, teman-teman. Nah, so, itu yang kita lakukan, teman-teman. Ketika saya lulus, saya bangun startup, dan saya invest untuk buka sebuah production house. Kenapa sih saya ingin langsung berentrepreneur? Satu ya, karena menurut saya pribadi kalau saya usaha dan berbisnis, tentu pembagian hasilnya equal. Beda hal nih kalau saya kerja sama orang, ya. Kalau saya kerja sama orang eh, di bawah seorang manajer, kalau hasil kerja saya bagus, tentu yang dapat kreditnya adalah bos saya atau manajer saya, ya. Belum tentu juga saya akan mendapatkan dampak langsung nih dari sisi income. Nah, seperti yang akan kita mau bahas hari ini, ya. Ada 3 hal yang bisa kita dapatkan melalui bisnis ini, kan. So, satu, tujuannya adalah seperti itu. Kedua, saya pengen jadi bos. Saya mau menjadi be your own boss gitu ya. Gak mau jadi seorang karyawan melulu. Later on ya, maka saya buka bisnis. Ketiga, saya mau membangun leadership, rekan-rekan. Saya mau belajar menjadi seorang pemimpin itu seperti apa sih. Dan keempat, tentunya saya pengen memiliki hidup yang berdampak. Karena saya bisa atur waktu saya, teman-teman. Ya, oke. Nah, tapi ya, namanya sebuah perusahaan yang kita baru start, ya. Biasanya kan namanya perusahaan ada CEO-nya, ada CFO-nya, ada COO-nya, ada production-nya, ada bagian teknikalnya, bagian marketingnya, bagian sales-nya dan lain-lain, teman-teman ya.
suka nggak suka, ya, ketika kita buka sebuah startup, ya, yang terjadi adalah semuanya itu kita rekan-rekan. Ya. Jadi kita yang marketing, kita yang bagian production-nya, kita juga yang catat, semuanya kita. Nah, turn out bosnya bukan kita ya, not me yang di atas tuh. Jadi namanya kita nggak ada pengalaman dan kita baru start, tentu wah semuanya kita. Dan kenyataannya ketika saya entrepreneur, ternyata pembagiannya tuh nggak equal teman-teman. Ada beberapa yang kerjanya lebih berat. Teman-teman tahu nggak, untuk bikin satu video itu perlu waktu 3 hari 3 malam nggak tidur ya, liatin video melulu. Jadi satu video saya perlu berlembur-lembur teman-teman. Ya. Dan lain hal kalau yang mungkin bagian konsep, dia hanya mikir konsep udah selesai. Nah itulah yang membuat kok pembagian dan bagi rata ya, kok kayaknya nggak adil gitu ya. Ada yang kerja lebih keras sampai bergadang-bergadang, kok pembagiannya nggak equal. Ya biasa lah ya, namanya kita partner ya, partnership atau kerjasama ya. Sehingga semua kita nih teman-teman ya. Kita juga yang bagian sales, marketing dan lain-lain. So bisnis ini malah tadinya saya pengen jadi bos, kok malah jadi kayak karyawan gitu loh teman-teman. Yang harusnya saya lebih bisa live life to the fullest, yang ada saya malah stres. Nah itu yang terjadi background usaha saya sebelumnya. Dan saya juga tahu namanya kita usaha tentu ada break even point. Ada masa-masa di awal ketika belum break even teman-teman. Sehingga saya juga berpikir ada peluang lain nggak ya? Nah, saya coba ada beberapa usaha, trading plastik, recycle ya, supply makanan laut. Saya waktu supply teripang laut. Dan juga terakhir saya coba ada sebuah peluang, yaitu financial planner. Awalnya saya nggak anggap usaha ini sebagai seorang financial planner di Prudential. Tapi ternyata ini yang menjadi ujung dari setiap usaha saya teman-teman. Nah ini akan saya mau sharing. Kenapa saya buang itu semua usaha, and then saya fokus full heart dan full time sebagai financial planner di Prudential teman-teman. Tapi poinnya satu teman-teman. Namanya kita sebagai seorang pengusaha, ada peluang kita ambil. Kita selalu coba ya teman-teman ya. Nah, so uh, ketika saya menjalankan usaha saya berhasil tutup usaha saya dalam waktu 2 tahun teman-teman ya, usaha production house. Karena ya tadi ya, semakin stres, ada project stres, nggak ada project stres teman-teman, ya pembagiannya nggak equal dan lain-lain. Akhirnya saya berhasil tutup usaha saya dalam waktu 2 tahun teman-teman. Ya, dan saya mulai muncul teman-teman. Saya coba usaha A, usaha B. Setiap hari dalam benak saya bisnis apa sih yang bagus dan nggak cuma bagus doang, tapi memiliki prospek ke depan. Dan mungkin juga ini yang menjadi pertanyaan dari teman-teman semua hari ini. Makanya Anda mau invest waktu hadir di Zoom ini untuk Anda dengar sebuah peluang. Mudah-mudahan apa yang saya sharing bisa bermanfaat buat teman-teman ya. So, ini juga yang saya alami. Saya sama seperti rekan-rekan, berpikir. Karena kenapa teman-teman? Kondisi saat ini nggak mudah di luar ya. Banyaknya pencari kerja. Ini juga saya alami teman-teman ya. Kenapa sih saya mau langsung usaha aja? Karena harus bersaing dengan banyak sekali pencari kerja teman-teman. Kenapa nggak saya ciptakan ya? Nah, akhirnya saya ciptakan sebuah usaha pada waktu itu teman-teman. Ya. Kemudian ternyata industri juga nggak selalu maju pesat teman-teman. Ya. Bahkan ada penurunan, banyak ancaman PHK, income stuck, ya, biaya hidup meningkat. Makanya saya beralih untuk membuka sebuah usaha. Nah, untuk ketika kita membuka usaha, nggak serta-merta langsung mulus-mulus aja teman-teman. Ternyata yang saya alamin adalah persaingan sangat ketat. Ternyata yang buka usaha yang seperti saya lakukan, banyak juga beberapa. Ya. Sehingga kita harus berkompetisi, kita tekan biaya dan modal, kita mungkin nggak take profit dulu, kita ada profit tetap cemplungkan di bisnis supaya apa bisa bersaing teman-teman ya. Kemudian juga terjadi perubahan perilaku konsumen karena ya mungkin ada orang yang kalau sekarang ini ya mungkin weddingnya lebih ke yang private wedding dan lain-lain. Kalau dulu kan wedding yang megah-megah itu kalau di dunia uh, video video production house ya, untuk istilah wedding. Kalau di dunia kuliner gimana? Sama juga teman-teman.
kalau saya ikuti perkembangan zaman, ya, dunia F&B itu lebih lagi teman-teman, selalu berubah perilaku konsumen. 2 tahun lalu orang mengenal sebuah minuman yang hurufnya M, ya, ada gambar putih entah awan atau apa tuh teman-teman, ya. Itu jual milk tea dan ice cream teman-teman. Di mana-mana buka, sangat luar biasa ekspansinya. Hari ini berubah lu tren teman-teman. Udah mulai bosan orang. Orang sekarang lebih memilih apa teman-teman? Matcha, ya. Nah, apakah matcha akan selamanya? Belum tentu juga, saya juga nggak tahu. Bisa jadi tahun depan udah berubah lagi trennya. Nah, ketika kita mau buka usaha matcha, ternyata begitu selesai, tahun depan udah berubah lagi. Sehingga apa yang kita buka ini udah ketinggalan. Bukan kepala lagi, tapi ekor, teman-teman. Dari sebuah peluang. So, inilah tantangan yang dialami orang-orang yang merintis usaha. Belum lagi kekurangan sistem dan SDM. Sama seperti saya, teman-teman. Semuanya akhirnya saya kerjakan sendiri. Dan terakhir, tekanan psikologis. Yang akhirnya membuat, udahlah, tutup aja deh. Yang ada makin jalanin, makin dalam. Makin stres. Makin banyak tekanan, teman-teman. Nah, muncullah pertanyaan tadi, teman-teman. Ada nggak sih peluang? Nah, teman-teman, ditambah lagi, ya. Ternyata cuma 1% orang Indonesia yang memiliki saldo melebihi 100 juta. Rekan-rekan. Lebih dari 80% manusia di Indonesia ini, masyarakat Indonesia belum siap mengalami kehilangan penghasilan selama lebih dari 6 bulan. Jadi, nggak cuma sebuah pekerjaan, tapi kita juga mau sebuah pekerjaan yang menghasilkan, yang bisa memberikan kita sebuah ketenangan untuk hari masa depan. Setuju ya teman-teman ya? Nah, yang setuju boleh dong kasih jempolnya di di Zoom, boleh? Oke. Nah, saya mengambil kesimpulan rekan-rekan. Kan kalau saya lihat yang hadir di Zoom ini kebanyakan milenial dan Gen Z ya. Apa sih arti sukses? Kita bisa happy itu kalau capai sukses itu seperti apa? Nah, buat Gen Z, arti sukses adalah work-life balance, teman-teman. Dia punya flexibility in their careers. Sukses juga bisa buat mereka mencapai, mempursue dia punya hobi, travel, interest, ya, sambil fulfilling work life-nya, teman-teman. Jadi millennials pun sama, rekan-rekan. Ya, mereka lebih memprioritaskan work-life balance. Nggak cuma bicara kerja-kerja dulu, tapi juga bisa ada work-life balance-nya bertumbuh di sisi area yang lain. Tapi income-nya juga oke. Dan yang terpenting buat mereka berdua ini adalah mereka memiliki kerja yang memiliki impact. Ya, ada maintaining a fulfilling work life. Nggak cuma sekedar kerja, tapi juga punya impact. Nah, work-life balance juga bicara keinginan dan kebutuhan mesti balance. Jangan cuma bisa kerja hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari doang, tapi berhenti bermimpi dan lain-lain. Nah, itu juga saya temukan teman-teman di para kalangan anak muda, orang-orang muda seperti yang hadir Zoom ini, bahwa sukses itu nggak cuma bicara kebutuhan pokok, tapi juga bisa balance, keinginan juga terpenuhi. Ya, apalagi anak muda, keinginannya kan banyak ya. Bisa cobain makanan kekinian, fashion, jalan-jalan, kendaraan oke, gadget terbaru, hobi, dan lain-lain teman-teman. Nah, jadi setuju nggak nih? Ya, kita ini pengen banget nih punya pekerjaan yang memiliki impact atau usaha yang memiliki impact, yang memiliki income yang oke, dan juga yang membuat kita bisa memiliki kemandirian, independence. Kalau kita bisa capai 3 hal ini, nah maka kita sudah berada di kendaraan yang tepat, rekan-rekan. Siapa yang mau, rekan-rekan, memiliki 3 hal ini? Ya, membangun hidup, memiliki dampak, sekaligus membangun karir yang bermakna. Ada yang mau? Oke, yang kasih jempol, saya doakan capai ya, ketiga-tiganya ya. Oke, thank you buat jempol-jempolnya, luar biasa, rekan-rekan. Nah, waktunya kita membangun dampak hidup, ya, membangun sebuah karir. Rekan-rekan pernah nggak memiliki sebuah karir di mana kita bisa bantu banyak sekali orang, punya penghasilan yang lebih dari kita bayangkan, tapi bisa kontrol waktu kita, teman-teman. Solusinya apa, rekan-rekan?
Banyak sekali saya temukan orang-orang yang memiliki pekerjaan tetap, tapi mereka juga punya sebuah side hustle. Side hustle ini adalah usaha di luar dari pekerjaan utama untuk menambah penghasilan yang bisa dilakukan waktu fleksibel. Teman-teman boleh lihat deh, ketika orang pulang kantor biasanya nggak langsung pulang ke rumah tuh. Mereka biasa ketemuan di kafe, di restoran, masih meeting teman-teman. Nah kenapa? Ya karena mereka bersaing dengan waktu. Kalau ada usaha, ya kenapa nggak dicoba? Sama seperti saya waktu itu, rekan-rekan. Usaha utama saya waktu itu adalah seorang video editing yang membuka production house, rekan-rekan. Tapi kita harus tahu kenyataan juga. Kalau ternyata yang kita jalankan adalah eh, kapal yang mungkin belum tahu ujungnya seperti apa, kenapa nggak kita coba ada peluang ditawarkan? Nah itu yang saya ambil, rekan-rekan. Yang merubah saya hidupnya hingga hari ini. Kan nggak ada salahnya kita usaha ya, kita coba. Namanya ada peluang ya kita ambil, rekan-rekan. Dan kabar gembiranya, anak-anak muda yang hadir di sini, para Gen Z maupun millennials, adalah orang-orang yang memiliki eh, skill multitasking yang paling hebat di generasinya, dibanding generasi-generasi sebelumnya. Itu anak muda zaman sekarang, rekan-rekan ya. Jadi dia bisa ambil melakukan sesuatu, tapi tangan juga bisa sambil ngetik, bisa sambil ngapa-ngapain, gitu. Nggak apa ya, nggak tertutup pikirannya, terbuka untuk hal yang baru, mau coba dan lain-lain. Itu good news ya teman-teman. So why not kita coba di sebuah peluang yang baru ini yang akan saya mau cerita. Ya kan? Dan terbukti bisa. Ya. Nah, 4 alasan utama orang melakukan side hustle, teman-teman. Ya. Satu, tambahan pemasukan. Kan. Ya. Tentu kalau mengandalkan eh, usaha yang udah ada, zaman sekarang apalagi kebutuhan makin banyak, nggak cukup takutnya teman-teman ya. Nah, so banyak orang melakukan side hustle agar ada tambahan income. Karena kita tahu kebutuhan makin banyak, ya, apa-apa makin mahal, ya why not? Kita coba sebuah peluang yang bisa memberikan pemasukan yang terus signifikan. Ya. Kemudian orang juga mau mengembangkan potensi. Karena kita belum tahu nih, mana yang menjadi sebuah purpose kita, panggilan hidup kita, apakah benar ini jalan kita. That's why beberapa orang mencoba peluang-peluang lain. Ya. Ya coba jual inilah, coba peluang ini, coba les ini. Kenapa? Ya karena dia mau mengembangkan potensi dia. Ya. Yang ketiga, kan nggak mungkin kita juga kerja selamanya di sebuah company. Kalau saya sih langsung saya putuskan mau bisnis ya. Tapi agak nyesel-nyesel juga karena bisnis juga nggak gampang. Untungnya saya ketemu Prudential teman-teman ya. Tapi di luar sana yang kerja, tentu mereka juga dalam hati deep down paham paham bahwa nggak mungkin selamanya kita kerja di perusahaan orang. That's why orang juga lakukan side hustle. Kenapa? Persiapan pensiun. Karena mereka juga akan one day pensiun. Jangan sampai ketika pensiun mereka bingung. Mau usaha apa ya? Dan pensiun kita tahu perlu uang yang nggak kecil juga, rekan-rekan. Yang terakhir, kenapa alasan orang memulai side hustle untuk menambah jaringan, membangun network. Mungkin di usaha lama dia networknya segitu-segitu ya cukup ya. Tapi di lewat lewat side hustle yang dilakukan, ternyata dia bisa memperluas network dia. Dulu ketika saya bergerak di bidang video editing di production house, jaringan saya adalah orang yang mau merit, pasangan-pasangan muda ya. Nah, ketika saya coba buka peluang, saya buka usaha yang lain, saya masukkan bahan makanan, saya usaha trading plastik, dan juga terakhir di Prudential sebagai financial planner, saya ternyata memiliki jaringan yang jauh-jauh lebih besar, teman-teman. Saya bisa kenal banyak sekali CEO, pebisnis owner, yang top-top sehingga saya bisa belajar dari mereka. Saya juga bisa mengenal dari pemilik restoran, belajar tentang F&B. Dan itu sangat menyenangkan, teman-teman. So, saya tarik kesimpulan, memulai sebuah side hustle itu nggak ada jeleknya loh. Ya. Banyak sekali manfaat yang kita bisa dapat. Apalagi kemampuan anak-anak muda zaman sekarang adalah mereka multitasking. So side hustle shouldn't be a problem, rekan-rekan. Oke, lanjut ya. Nah, pertanyaannya,
Side hustle apa yang bagus? Side hustle seperti apa yang bagus? Yang pasti pertama, jangan sampai itu mengganggu pekerjaan utama. Bisa dilakukan di waktu luang. Jangan sampai kita mengapa ya? Mengkorupsi waktu kerja kita lah, kan, ya. Kita ada pekerjaan utama, tapi ketika kita lakukan pekerjaan, kita malah lakukan pekerjaan yang lain yang bertentangan, teman-teman ya. Nah, tapi harus pekerjaan yang tidak mengganggu pekerjaan utama, bisa dilakukan di waktu luang. Nah, bersyukurnya di industri financial planning ini, Anda cukup sehari ketemu 2 orang untuk sharing, katakan. Sharingnya mungkin sambil kita ngopi pagi atau sambil kita makan malam. Dan itu adalah waktu yang sangat cukup untuk modal kita berhasil di industri financial planner ini, teman-teman. Ya, so cukup banget, teman-teman. Nggak perlu sampai mengganggu jam kerja kita di perusahaan. Ya. Yang kedua, yang bantu menutup kebutuhan, teman-teman. Ya. Yang bisa menabung lebih banyak. Pekerjaan-pekerjaan bisa memberikan penghasilan yang bagus, teman-teman. Nah, industri financial planner ini, yang menarik adalah kita hanya cukup kerja sekali, tapi bisa mendapatkan income-nya berkali-kali, rekan-rekan. Saya ketemu calon prospek, saya sharing tentang financial planning, bagaimana dia harus menjaga keuangan dia. Dia oke, dia sign. Kurang lebih butuh waktu sekitar 1 jam saja, rekan-rekan. Tapi begitu dia oke, sign, dia seperti subscribe. Teman-teman harus subscribe ya, kayak kita berlangganan Netflix. Sekali kita pay, kita berlangganan, maka kita akan bayar terus seumur hidup. Nah, produk-produk yang kita jual melalui pekerjaan sebagai financial planner ini, sifatnya long term. Seperti contohnya proteksi. Sifatnya kan long term ya, rekan-rekan ya. Kita beli, kita mau dijaga sampai hari tua kita nanti. Nah, selama kita dijaga itu tentu kita harus terus membayar yang namanya premi. Nah, ketika calon prospek membayar premi, tentu kita akan mendapatkan income-nya, rekan-rekan. So, sekali kita kerja, income-nya itu lanjut terus, teman-teman. Minimum 2 tahun, bahkan ada income yang sampai sekali kita jual dapatnya seumur hidup. Oke banget, Kak. Kalau ada pekerjaan yang bisa dilakukan sesekali, ya, sekali aja cukup, bahkan, tapi income-nya bisa berulang-ulang kali, rekan-rekan. Oke banget, ya kan? Nah, yang ketiga, side hustle yang bagus itu yang bisa dilakukan secara fleksibel, bisa online maupun offline. Nggak harus kita ketemu orang sana sini warawiri, ya. Tapi bisa loh, pekerjaannya cukup dilakukan bahkan di rumah saja, di kamar saja pun bisa. Saya sudah menjalankan industri ini dari sebelum pandemi. Ketika terjadi pandemi, COVID, ya, banyak sekali kita harus work from home. Ternyata industri ini berubah, teman-teman. Ya. Apalagi pada saat pandemi, orang mulai sadar akan pentingnya proteksi. Dan kita dicari, tapi kan kita nggak mungkin ya. Pada saat itu kita ketemuin orang-orang, karena orang juga takut tertular ya COVID. So, company memberikan sebuah terobosan, ya, di mana kita bisa lakukan penjualan dengan cara online tanpa harus berdekatan, rekan-rekan. Dan bisa dilakukan jarak jauh. Wah, itu luar biasa sekali, teman-teman. Dan bisnis ini bisa. So, very flexible, teman-teman. Yang keempat, ciri hustle yang bagus. Ya. Ada ujungnya, rekan-rekan. Bisa jadi karir utama jika berhasil dan berkembang. Nah, ini yang menarik. Balik lagi ke cerita pandemik, banyak sekali ketika pandemik, banyak yang di layoff dan lain-lain, orang berubah. Ya. Dari yang tadi kerja, dia usaha. Usaha apa yang ramai ketika pandemik waktu itu? Saya ingat banyak sekali orang usaha jual alat kesehatan seperti masker, swab, sanitizer, banyak ya rekan-rekan ya. Oke nggak itu peluangnya? Oke. Tapi pertanyaannya, ada ujungnya nggak? Nah, waktu itu saya ingat sekali ada orang yang kerja, tapi dia di sosmed, dia jual tuh. Ya, segala macam masker lah, sanitizer. Tapi hari ini bagaimana? Apakah dia masih jual masker, jual sanitizer? Udah enggak, rekan-rekan. Ya. Jadi itu bukan bisnis, itu sebenarnya dagang, rekan-rekan. Nah, bisnis yang bagus, yang ada ujungnya. Bisa jadi karir utama jika berhasil dan berkembang. Nah, saya ketika pandemik, saya banyak merekrut orang-orang juga yang lagi ada struggling. Saya ajak usaha di industri asuransi. Bertepatan dengan COVID, banyak sekali peminatnya. Karena orang takut kalau keluar rumah nggak pakai masker. Orang juga takut kalau keluar rumah nggak punya asuransi. Amit-amit pilek, bisa habis ratusan juta. So, asuransi barang yang sangat dicari ketika pandemi. Dan banyak sekali yang saya rekrut untuk bergabung di industri ini. Mereka jalankan, mereka jual banyak. Tapi hari ini mereka jadi pebisnis di asuransi.
nggak cuma sekedar just apa ya, momentum singkat, tapi menjadi sebuah karir utama. Mereka full time dan berhasil, dan akan terus berkembang jadi leader besar nanti di Prudential. Nah, ini yang menarik teman-teman. Jadi side hustle yang bagus, satu yang nggak merusak pekerjaan utama ya, nggak mengganggu, apalagi sampai kanibalisme gitu ya. Nggak, ini bisa di waktu lakukan at any time, fleksibel. Kedua, income-nya oke. Simpel gitu teman-teman. Ya. Yang ketiga, fleksibel. Nggak harus kita habis waktu sana sini warawiri, tapi bisa dilakukan secara online. Ada platform digital ya. Yang keempat, ada ujungnya. Nah teman-teman, kalau di Prudential ini, kita sebagai venture planner, ada ujungnya teman-teman. Nah ini akan saya mau sharing. Masih semangat? Penasaran nggak ujungnya seperti apa? Boleh kasih jempol kalau mau lihat ujungnya teman-teman. Boleh saya lihat ujung jempolnya? Wow, ya banyak ya. Ada ribuan orang nih yang pengen tahu. Oke, kita mau lihat peluang di industri keuangan bersama Prudential. Oke, saya tadi punya usaha. Saya bukan orang yang pengangguran, ya. Saya juga punya background pendidikan yang oke, kuliah di luar negeri. Saya juga orang yang nggak males, teman-teman. Setiap usaha saya coba. Nah, sehingga saya juga sedikit agak picky untuk melihat atau bernaung di sebuah perusahaan. Nggak bisa sembarangan gitu loh ya. Nah, saya amati Prudential. Prudential adalah sebuah perusahaan yang sangat bisa kita rely, teman-teman. Ya, kenapa? Our mitra bisnis ini, Prudential, adalah perusahaan industri keuangan yang memiliki reputasi yang sangat baik. Nomor satu, total asetnya paling besar. Bicara tentang proteksi, tentu orang mau diprotek lama. Orang juga perlu sebuah perusahaan yang bisa punya pengalaman udah panjang rekan-rekan. Karena kalau main-main tentu bahaya masa depan mereka. Nah, teman-teman udah bersyukur banget nih. Kita ketemu partner bisnis Prudential. Kenapa? Satu, secara profit dia number one dibanding insurance lain. Total aset Prudential konvensional maupun yang syariah digabung kita number one. Dan kita sudah memiliki banyak sekali penghargaan. Dan total pendapatan premi kita setiap tahunnya lebih dari 20 triliun, teman-teman. Dan teman-teman kalau lihat di bawah ada risk based capital, ya. Pemerintah mencanangkan 120% syarat risk based capital untuk sebuah perusahaan asuransi. Dinyatakan sehat kalau bisa capai 120%. Nah, Prudential mencapai 520%. 4 kali lebih dari standar pemerintah, rekan-rekan. Ya. So, saya juga punya usaha, saya nggak mungkin nyemplung ke berjoin di sebuah perusahaan yang sembarangan. Nah, saya lihat kredibilitasnya, wah Prudential luar biasa, teman-teman. Ini di Indonesia, rekan-rekan ya. Nah, teman-teman tahu nggak Prudential itu datang dari mana? Nah, Prudential itu didirikan tuh di London, rekan-rekan. Tahun 1848. Ada yang sudah hidup di tahun 1848? Udah nggak ada ya. Itu udah generasi 5 di atas kita mungkin ya. Tapi yet eksis sampai hari ini, rekan-rekan. Tahun 1848, ketika perusahaan asuransi terbit, pertanyaannya orang pasti pada zamannya adalah, benar nggak? Bisa bangkrut nggak ya perusahaannya ya? Kalau banyak bayarin klaim, orang meninggal dengan uang pertanggungan besar, bisa eksis nggak ya? Tahun 1848, 177 tahun yang lalu, rekan-rekan. Kira-kira udah berapa banyak engkong-engkong generasi yang udah meninggal dan kita bayar klaimnya udah banyak banget, rekan-rekan. So, ini bukan perusahaan yang baru terbit kemarin. Nah, ini yang saya pelajari, rekan-rekan. Oke lah, berarti saya cocok nih. Karena ini perusahaan yang memiliki nama baik terjaga, rekan-rekan ya. Dan nggak cuma itu, rekan-rekan. Bahkan bukti klaimnya pun ada, teman-teman. Teman-teman tahu film Titanic? Ya. Nah, ada 292 penumpang Titanic. 324 penumpang Titanic. Ya. Yang kita bayar klaimnya sebesar 14.000 pound. Kita tahu cerita Titanic, kapalnya mau berangkat dari Inggris ke New York. Ya. Kita perusahaan Inggris, teman-teman. Ya. So, banyak sekali penumpang kapal Titanic ini adalah orang Inggris. Dan yang mengasuransikan jiwanya ya, di perusahaan asuransi Prudential, which is perusahaan Inggris, teman-teman. Nah, Titanic bicara apa, teman-teman? Bicara kesombongan manusia pada saat itu. Kapal Titanic itu diciptakan kapal yang sangat besar dan didesain tidak akan tenggelam pada zamannya ya. Pada saat itu,
kapal Titanic mau dipasang skoci. Skoci teman-teman tahu ya, kapal penyelamat just in case kapal utamanya tenggelam. Ketika akan hendak dipasang, kaptennya sempat nolak. Itu apa skoci? Bikin jelek kapal saya, dia bilang. Kapal ini tidak akan tenggelam. Nah, jadi waktu itu kaptennya apa? Eh, dengan nada sombong gitu ya. Kapal ini nggak bakal tenggelam. Tapi untungnya sempat skoci udah sempat ditaruh beberapa ya. Ironiknya teman-teman, ironis ya. Di trip dia yang pertama, Titanic itu tenggelam teman-teman. Nah untung ada kapal-kapal skoci yang terkesan jelek, bikin jelek kapal ya. Tapi itu menyelamatkan para ibu-ibu, para anak-anak yang diselamatkan lewat kapal-kapal skoci tersebut. Memang sebagian ada yang nggak terselamat, tapi ada yang terselamatkan. Nah, asuransi khususnya produk industri keuangan yang kita jual ini sama seperti kapal skoci. Terlihat nggak enak, terlihat mengganggu gitu ya. Tapi ini penting. Dia nggak bisa menggantikan si kapal. Kapal ini adalah plan A-nya. Dia nggak gantiin Bapak. Betul, Bapak nggak butuh kapal skoci. Bapak ini ya adalah orang yang sangat luar biasa, bisnisnya bisa menghasilkan income buat Bapak. Tapi kalau plan A-nya gagal, at least misalnya plan B. Polis-polis asuransi ini adalah kapal skocinya, Pak. Nah, ini akan membantu. Nah, jadi teman-teman, cerita Titanic ini saya sering cerita nih ke calon customer saya tentang bukti klaimnya dan juga tentang konsepnya, teman-teman. Tentang analoginya, ya. Bahwa produk yang kita jual ini sama seperti kapal skoci. Mungkin nggak nyaman ya, harus sisihkan untuk bayar premi. Kelihatannya mengganggu gitu ya. Tapi percayalah ini menyelamatkan keluarga mereka. Menyelamatkan istri dan anak. Oke. Nah, masuk ke Asia tahun 1923 ya. Dan sekarang kantor pusat kita ada di Hong Kong. Masuk ke Indonesia tahun 1995 dan menjadi perusahaan asuransi terbaik di Indonesia saat ini. Kasih plus dong buat Indonesia rekan-rekan. Ya. Terbukti udah ratusan tahun, sudah bayar klaim dan masih number one hingga saat ini. Nah, ini partner bisnis rekan-rekan nih yang mau ngajak teman-teman bermitra. Oke nggak? Oke ya. Saya juga nggak sembarangan. Saya bukan orang nganggur pada saat itu. Ya udah semua saya coba deh. Saya juga pilih-pilih teman-teman. Ya jangan sampai pilih yang nggak tepat ya. Oh ternyata beruntung banget saya udah di bisnis yang tepat. Nah kesempatan ini terbuka buat setiap orang. Ya background siapapun bisa teman-teman. Baik Anda karyawan bank, mungkin Anda seorang ibu rumah tangga, atau mungkin seorang pengusaha, bisa banget teman-teman. Kesempatannya sama. Ya saya backgroundnya pengusaha. Walaupun masih pengusaha kecil-kecilan ya, pengusaha muda bukan startup. Tapi bisa tuh teman-teman. Ya nggak sekomplikated yang orang kira pada awalnya ya. Mungkin wah mau jadi agent tuh ribet banget, mau jadi financial planner tuh kayaknya harus belajar banyak. Enggak, teman-teman ya, kesempatannya sama. Semua orang bisa asal mau invest waktu untuk belajar. Ya. Nah, apa sih yang kita lakukan? Pertama, kita mencegah risiko keuangan. Kehidupan ini sama seperti kapal Titanic, ya, nggak bisa diprediksi. Dia diprediksi menjadi kapal yang nggak bakal bisa tenggelam. Ironisnya di trip dia pertama, malah tenggelam. So banyak hal yang tidak pasti, teman-teman. Ya. Nah, di dalam bisnis ini juga teman-teman bisa mewujudkan impian banyak orang. Teman-teman bisa prospek calon klien untuk menjaga risiko keuangan sehingga amit-amit terjadi sesuatu tidak berdampak keuangannya. Dan teman-teman juga bisa bantu orang-orang untuk bermitra bisnis, merekrut banyak sekali pebisnis-pebisnis untuk join under teman-teman. Ya, jadi luar biasa teman-teman. Kita memiliki pekerjaan yang memiliki impact yang baik. Impact pertama tadi ya membantu orang memiliki proteksi. Impact kedua mensukseskan banyak teman-teman yang akan direkrut bersama Anda. Dan peluangnya juga masih sangat besar teman-teman. Dari penduduk Indonesia ada 280 juta lebih. Ya. Baru 18 juta saja yang memiliki asuransi dan asuransinya masih underinsured. Underinsured itu berarti belinya nggak cukup, belinya asal beli. Belinya tuh cuman mungkin nggak enak atau belinya karena dari kartu kredit atau apa nggak ngerti gitu ya. Belum yang benar-benar tepat beli. Dan kabar baiknya seseorang bisa beli lebih dari 2 polis. Karena kenapa? Karena kebutuhannya makin banyak dan juga kebutuhannya makin besar. So, peluangnya sangat besar ya. Dari 280 juta baru 18 juta. Kalau di Singapura, dari penduduk 5 juta, semuanya sudah punya polis. Bahkan punya lebih dari 1. Teman. Tapi di Indonesia, 280 juta.
Dan semuanya rata-rata hampir belum banyak polisnya. So, ini peluang sangat besar. Nah, kita ini sebagai apa sih, rekan-rekan? Boleh dibilang ketika kita berbisnis di industri keuangan ini, kita adalah seperti seorang personal franchise. Jadi personal franchise itu model bisnis di mana perusahaan induk memberikan produk, which is prudential, dan pengetahuan untuk sukses kepada mitranya, supaya kita bisa menjalankan dan disupport penuh oleh perusahaan induk. Jadi seperti bisnis franchise, tapi kita lakukannya secara personal. Nah, seperti apa maksudnya personal franchise? Jadi definisinya adalah seperti seorang personal franchising waralaba pribadi bersama Prudential dan Excellent Stars. Kita boleh memakai merek, sistem, dan juga reputasi perusahaan dan juga kantor agensi untuk mengembangkan jaringan waralaba Anda. Nah, jadi suksesnya ini kita bisa duplicate. Memungkinkan orang lain meniru sukses bisnis model yang sudah terbukti. Menghasilkan ribuan orang untuk sukses. Jadi keunggulan dari franchise adalah kita nggak perlu buka usaha apa ya, coba-coba sendiri caranya. Kita cukup tiru, kita cukup duplikasi dari induk yang sudah berhasil. Daripada kita coba bangun sendiri, lebih baik kita cukup seperti saya teman-teman ya, ketika saya usaha kemarin itu, saya coba dari nol. Nggak gampang. Banyak try and error-nya, bahkan banyak kan error-nya. Masalahnya pakai modal. Kalau nggak pakai modal, try and error atau modalnya banyak sih nggak masalah ya. Tapi dengan modal terbatas kan nggak mungkin saya coba try and error beberapa kali. Waktu saya terbatas, saya harus segera sukses. Nah, bersyukurnya kita bisa shortcut nih waktu kita. Kita nggak perlu usaha yang aneh-aneh kita coba, kita cukup ikuti saja yang sudah berhasil duluan, dekat-dekat. Ya, karena kenapa? Karena tidak ada rahasia untuk sukses di industri ini. Yang ajak teman-teman pasti akan share. Di industri lain di luar sana, bisnis pada umumnya, nggak mungkin dia mau sharing cara rahasia dia untuk berhasil. Tapi di Prudential, leader teman-teman atau orang-orang yang merekrut teman-teman akan sharing cerita karena nggak ada rahasia di industri ini. Kunci berhasil cuma satu, sering coba, sering lakukan, sering aktivitas. Itu aja rekan-rekan. Ya. Nah, bagaimana cara startnya sebagai personal franchise di Prudential? Simple teman-teman. Kita bukan menawarin produk. Ya, saya paling anti kita ceritanya menawarkan produk. Tapi kita hanya sharing. Kita hanya edukasi. Kenapa sih asuransi itu belum laku di Indonesia saat ini? Karena dua hal. Satu adalah belum ada yang mengedukasi dengan benar masyarakat tentang pentingnya asuransi. Yang kedua, belum aware, belum sadar bahwa asuransi ini adalah produk yang sangat penting. Udah bukan lagi produk secondary, ada duit baru beli ya, tapi udah menjadi sebuah produk primary, kebutuhan pokok asuransi saat ini. Ya. Nah, dan our company every year bahkan selalu merilis produk-produk atau program-program terbaru yang bagus-bagus sehingga masyarakat bisa memiliki pilihan proteksi yang sesuai untuk kebutuhan masyarakat. Contoh yang terbaru adalah Flu Critical Amanah. Jadi ini adalah perlindungan untuk penyakit kritis, bahkan bisa melindungi sejak awal, ya, dan menyeluruh terhadap resiko kondisi kritis yang terjadi, teman-teman. Ya, jadi stage itu nggak perlu sampai stage lanjut, tapi dari stage awal udah bisa diprotek, teman-teman. Yang kedua, dia ada manfaat bebas kontribusi. Kemudian yang ketiga adalah manfaat akhir kepesertaan pada saat usia 85. Jadi di covernya panjang. Nah, semua punya pilihan bayar hanya 5 tahun atau 10 tahun atau 15 tahun, tapi di cover panjang hingga usia 85. Nah, cara share programnya seperti apa? Saya simple, saya biasa ngobrol. Bedanya nawarin dengan sharing apa, teman-teman? Kalau nawarin, kita cerita. Telling. Ya, telling ya, bercerita terus. Gue ada produk nih, begini. Ayo, sisihkan premi sekian, bagus, bla 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 gitu ya. Nah, itu nawarin. Terkesan, apa ya, terkesan eh, memaksa rekan-rekan. Nah, itu yang kita hindari. Jadi yang sebagai kita lakukan adalah sharing. Sharing itu bertanya. So selling is not telling.
Sharing is asking. Biasanya saya cuma ngobrol ya santai. Jadi ketika kita lagi, pasti setiap hari kita ngopi dong. Nah bedanya ketika kita udah terjun di industri keuangan, kita harus prospek ketemu orang, kita ngopinya bareng orang. Jangan ngopi sendirian rekan-rekan, ya. Nanti mikirinnya enggak gitu ya. Waduh, cicilan banyak segala macam. Ngopilah bersama orang, ya, sharing. Jadi ajak teman ngopi, ngobrol. Saya tanya, bro, misalkan contoh ya, pernah dengar nggak orang tidur kemudian meninggal? Oh pernah. Pernah dengar nggak orang sakit kemudian meninggal? Oh pernah juga. Lebih mana yang Anda sering dengar? Orang tidur kemudian meninggal, atau orang sakit meninggal nih? Pasti banyak yang sakit. Nah setuju. Ya. 9 dari 10 orang meninggal itu karena sakit. Menurut WHO. Kita ulangi ya. Dari 10 orang yang meninggal, 9 itu penyebab meninggal itu karena sakit. Hanya satu mungkin karena faktor usia, lagi tidur meninggal, atau kecelakaan. Tapi 9 dari 10 meninggal itu pasti sakit dulu. Jarang sekali orang lagi tidur meninggal. Banyak kan ngelewatin sakit dulu. Dan sakitnya tentunya sakit-sakit yang mematikan, yang membahayakan, yang kritis kalau kita bilang. Ya, ada lebih dari 61 jenis dan dikali 3 ya, tahap awal dan tahap akhir jenis penyakit kritis ya. Tapi yang paling best seller di Indonesia adalah kanker, stroke, gagal ginjal, jantung. Padahal ada banyak ratusan ya yang potensial protect jenis penyakit kritis ya. Tapi yang paling best seller biar teman-teman mudah mengingat cuma 4 kan. Kanker, stroke, gagal ginjal, jantung. 4 ini penyakit yang paling laku di Indonesia. Nah pertanyaannya bro, ya, ketika orang kena kritis, mereka butuh waktu 5 tahun loh buat survival period. Apa arti survival period? Menentukan ini orang bakal sehat, dia fight dengan penyakit, atau 5 tahun ini dia nggak bisa lewatin, bakal meninggal. Nah pertanyaannya, ketika orang kena sakit kritis, dalam waktu 5 tahun tersebut dia fight dengan penyakit, dia bisa kerja nggak layaknya orang normal? Ada yang boleh bantu jawab? Kira-kira gimana rekan-rekan? Ketika orang kena penyakit kritis, bisa nggak dia kerja kayak orang normal? Ada orang di sini? Nggak bisa ya rekan-rekan ya. Betul. Kita batuk pilek aja udah cuti 2 hari. Gimana kalau orang kena cancer, teman-teman? Ya, dia harus bolak-balik kemo, radiasi dan lain-lain. Nggak gampang rekan-rekan. Ya. Nah, 5 tahun mereka fight itu penyakit. Pertanyaannya, biaya hidupnya stop nggak? Nggak mungkin. Pasti tetap lanjut. Anaknya tetap harus ke sekolah. Berarti uang sekolah tetap harus dibayar. Setuju nggak rekan-rekan? Ya. Istrinya tetap harus ke pasar. Cicilan rumah tetap harus dibayar. Nggak mungkin tiba-tiba free. Pertanyaannya, ketika kita 5 tahun udah nggak bisa kerja kayak layaknya normal, bos masih mau kasih kita gaji nggak? Masih mau mempekerjakan kita nggak? Atau customer masih mau beli nggak dari kita kalau kita jarang di bisnis atau kita udah nggak kerja? Tentunya udah enggak. So, ini adalah sebuah resiko yang banyak orang belum sadari. Banyak orang belum aware. Tugas kita adalah mengeducate. Setiap orang harus punya apa? Harus punya emergency fund. Nah, cara yang paling mudah adalah melalui insurance. Itu critical amanah. Kalau dengan cara konvensional, kalau kita mau punya perlindungan 1 miliar, contoh katakan gini, selama 5 tahun ini kan orang nggak bisa kerja ya, udah nggak bisa mungkin dapat income dan lain-lain, tapi kan kebutuhan tetap jalan. Kira-kira kalau 1 bulan kebutuhannya di Jakarta 20 juta per bulan ada nggak? Sebuah family kebutuhan pokok, makan, minum ya, uang sekolah anak, cicilan rumah dan lain-lain, tanpa bicara dia jalan-jalan ke mall, ya nggak, yang kebutuhan pokok aja yang wajib keluar. Ada nggak kira-kira 20 juta per bulan? Ada ya? Berarti setahun dia perlu 240 juta kurang lebih teman-teman, atau 200 juta deh. Nah kalau dia mau, atau bukan dia mau ya, ketika dia harus terkena penyakit kritis dan dia akan melewati survival period, bolak-balik ke rumah sakit,
berobat dan lain-lain selama 5 tahun itu, dia harus punya dana santunan atau dia harus punya emergency fund 1 miliar. Untuk apa? Karena 5 tahun ini udah pasti nggak bisa kerja, udah pasti dia nggak bisa usaha, rekan-rekan. Tapi Prudential kasih dia income 1 miliar di advance, dikasih di depan memenuhi syarat, keluar cair 1 miliar, dia cukup ambil biaya hidup 20 juta per bulan dari dana 1 miliar ini for free, rekan-rekan. Karena dikasih, teman-teman, dikasih full amount. Nah, hanya saja dia perlu membayar preminya sebelum dia terkena penyakit kritis. Kalau sudah kena penyakit kritis, dia nggak perlu bayar lagi, udah free. 1 miliar dikasih ke dia. Tapi kalau sebelumnya, dia harus sisihkan. Nah, pertanyaannya, kalau kita mau punya uang 1 miliar di bank, kita mau sisihkan nih dari gaji kita 2 juta. Tiap bulan dapat gaji, kita sisihkan 2 juta, 2 juta, 2 juta. Kira-kira pertanyaannya nih ya, kapan 1 miliarnya kekumpul? Ada yang boleh bantu jawab? Kalau kita nabung sendiri ya, di celengan lah, atau di deposito ya, nabung ya, 2 juta per bulan. Perlu waktu berapa tahun sampai kekumpul 1 miliar? Ada yang boleh bantu jawab? Kita tahu nih, kita kalau amit-amit kena kritis, butuh dana darurat setidaknya 5 tahun tuh 1 miliar, karena biaya hidup kita 20 juta. Berarti kita harus punya dong tabungan 1 miliar. Ya kita sisihkan lah nih 2 juta per bulan. Butuh waktu 50 tahun loh, teman-teman. Betul, Pak Samuel. Ya. Pertanyaannya, bisa nggak kita atur sakit kritis kapan datang? Nggak bisa, rekan-rekan. Apalagi zaman sekarang. Kita lihat banyak sekali anak muda bahkan terkena penyakit kritis. Tapi good news ya teman-teman. Di Prudential, Anda cukup sisihkan 2 juta per bulan selama 5 tahun. Anda udah bisa punya 1 miliar. Keren banget nggak? Dan dijagain sampai usia 85. Kalau nabung sendiri perlu waktu 50 tahun. Di Prudential cuma 5 tahun. Bahkan kalau belum sampai 5 tahun, cukup lewatin 3 bulan aja kena kritis. Berarti baru nabung berapa tuh? 2 juta, 4 juta, 6 juta. Kena penyakit kritis. 1 miliar udah cair, for free, teman-teman. Nggak usah pakai bayar lagi. Udah lewat 3 bulan bayar, kena kritis, dikasih 1 miliar. Padahal baru bayar 3 bulan. Nah, rekan-rekan di sini kalau dengar tadi aja pada bilang bagus ya, jempolnya banyak yang pengen beli ya. Nah, apalagi di luar sana, pasti banyak sekali yang mau. Tapi perlu diberikan edukasi yang tepat, sehingga mereka aware akan pentingnya perlindungan perencanaan keuangan seperti ini. Simple teman-teman, cara saya sharing, simple ya. Nah, kalau saya orangnya simple, rekan-rekan. Satu, bisnisnya bagus nggak? Bagus. Kedua, mudah nggak dijalankan? Kalau caranya cuma ngobrol kayak tadi, saya rasa semua orang juga bisa di sini. Ya berarti ini bisnis yang bagus, rekan-rekan. Ya, karena setiap hari kita pasti ngopi. Ya, kecuali ada yang ini ya, ya, nggak bisa ngopi ya. Oke, tahun pertama, cara menjadi seorang franchiser ya di Prudential ya. Kita cukup cari 4 nasabah. Ini contoh saya A ya. Saya cari 4 nasabah ya, yang bisa mensisihkan premi 2 juta per bulan sama kayak tadi itu, atau 20 juta per tahun. Ya. Dan saya cukup cari 2 orang yang mau ikut saya rekrut ya untuk menjalankan bisnis ini bareng-bareng. Simpel ya teman-teman ya, di tahun pertama saya cukup cari 4 nasabah yang bisa sisihkan 2 juta per bulan untuk punya perlindungan tadi, PCA 1 miliar. Nah, omset saya sudah 100 juta, teman-teman. Ya, premi dalam setahun. Kemudian saya ajak 2 orang, si B dan si C. Mereka juga lakukan sama, cari 4N, 4 nasabah, yang bisa ambil PCA 1 miliar seperti yang tadi. Berarti mereka juga masing-masing 100 juta, 100 juta. Dan mereka juga ajak 2 orang yang mau berbisnis franchise. Si B merekrut si D dan si E, mereka masing-masing juga cari 4 nasabah. 4 nasabah, kemudian si Bapak C juga lakukan sama. Setelah dia jual 4 nasabah, dia cari 2 orang, F dan G, untuk melakukan juga 4 nasabah. Tapi ini sudah rantai kedua. Yang teman-teman lakukan, pertama-tama hanya jual pribadi 4 case, dan juga rekrut 2. D, E, F, G itu menjadi perpanjangan tangan teman-teman. Ya, rantai kedua udah. Tapi yang teman-teman lakukan hanya yang
A, B, dan C aja. Dengan formasi seperti ini, total omset teman-teman tanpa disadari sudah 700 juta. Dan Anda dipromosikan menjadi seorang franchiser. Namanya AAB atau Associate Agency Builder. Anda dipromote. Anda jadi leader. Orang bilang, oh leader asuransi, nah ini. Anda jadi leader. Dan apa yang harus lakukan ketika jadi leader? Ajarkan hal yang sama ke semua cabang. Sama seperti saya cerita tadi. Tentang Pruklinik Amanah. Gampang ya teman-teman ya. Setahun cuma cari 4 kok. Padahal kalau semudah itu mungkin sehari bisa cerita 2. Ya. Setahun mungkin bisa dapat puluhan. Tapi syaratnya di sini minimal cukup cari 4 dan yang penting cari 2 partner yang mau berbisnis franchise bareng teman-teman. Dengan kondisi bisnis seperti ini, pondasinya Anda udah bisa menjadi seorang AAB. Ya. Seperti itu. Oke. Ketika Anda menjadi associate agency builder, yang tadi ya, tahun pertama. Nextnya lagi Anda lakukan sama, Anda akan dipromotkan lagi menjadi seorang agency builder. Katakan. Ya. Nah, income-nya akan seperti ini. Di tahun pertama, potensi income Anda bisa mencapai 126 juta per tahun. Tahun kedua, jadi seorang AAB, potensi income Anda 330 juta. Tahun ketiga, ketika Anda menjadi seorang agency builder, potensi income Anda dari tim ya, nggak cuma dari Anda jualan ya, tapi dari tim semua beranak cucu, bisa memiliki income 572 juta per tahun. Dan dalam 3 tahun, Anda sudah punya penghasilan 1 miliar. Kira-kira 3 tahun punya 1 miliar, oke banget nggak sih rekan-rekan tanpa modal? Kalau oke, boleh kasih jempol. Oke banget ya. Ceritanya cuma sharing, ya. Tapi dalam 3 tahun ke depan, kita bisa punya 1 miliar. Untuk sebuah side hustle yang tanpa modal menghasilkan income 1 miliar selama 3 tahun, menurut saya oke banget. Yang dimana bisnisnya bagus, punya impact, nolong orang, dan partner bisnisnya terpercaya, potensial. Menurut saya, ini surga lah, kalau bilang ya. Oke banget. Kita lanjut. Nah, so teman-teman, ketika Anda memutuskan nanti menjadi seorang personal franchise di Prudential, siap-siap income Anda nggak cuma 1, income Anda ada 4, teman-teman. 1, income dari jual polis, rata-rata income-nya 15-30% dari premi. Ya. Yang kedua, bonus. Bonus itu ada syarat di akhir tahun dikasih. Ya. Yang ketiga adalah off-riding. Off-riding adalah income yang Anda dapat dari agent-agent yang Anda rekrut. Besarnya 45 hingga 140%. Ya, yang terakhir adalah royalty. Royalty ini adalah off-riding juga sama, tapi yang didapat dari partner bisnis yang sudah sama-sama sukses seperti Anda menjadi seorang AB yang tadi. Ya. Jadi royalty ini adalah AB on AB. Katakan. Tadi ya, saya ulangi. Nah ini dia. Kelihatan ya? Jadi ketika Anda dipromot menjadi seorang AAB, Anda sudah mulai memiliki yang namanya off-riding. Tim Anda jualan, tim Anda dapat, Anda juga dapat. Siapa lebih besar yang dapat? Pasti tim Anda, agent Anda. Analoginya kayak gini lah, rekan-rekan. Agent itu seperti seorang dokter, katakan. Kerjanya sama kok, ketemu orang, ketemu pasien, apa yang dilakukan? Menganalisa kebutuhannya, kasih resep. Oh nih, obatnya harus minum ini. Sama, kita juga, kita ketemu orang, kita juga mengidentify kira-kira kebutuhan dia untuk perencanaan keuangan dia seperti apa. Kemudian kita kasih resep. Resepnya berupa proposal insurance. Oh, berarti kamu harus punya perlindungan 1 miliar. Kalau kamu mau dijaga selama 5 tahun, biaya hidup kamu 20 juta. Amit-amit kena penyakit kritis, biaya hidup kamu ada yang cover nih 5 tahun. Nah, ini resepnya nih, proposalnya. Kamu harus sisihkan 1 bulan 2 juta. Sama ya? Nah, sama seperti dokter. Bedanya ketika kita AAB, dia udah bukan dokter lagi. Si dokter ini memiliki klinik, rekan-rekan. Dia punya klinik, dan dia memiliki dokter-dokter yang praktek di klinik dia. Bisa 4, bahkan lebih. Pertanyaannya, seorang pemilik klinik, baik itu dokter,
ketika dia punya klinik dan sudah banyak dokter yang praktek, apakah dia harus praktek? Nggak harus. Tapi dari semua pasien yang datang yang berkonsultasi di klinik dia dari dokter-dokter dia dapat profitnya. Adalah sharing profit dari si dokter. Mungkin pembagiannya 50-50 dengan dokternya atau berapa lah ya, kita nggak tahu. Ya. Nah, agent di Prudential atau financial planner dari Prudential, ketika dia menjadi seorang AAB, dia sama seperti dokter yang punya klinik. Sama tuh, ya. Dia sudah memiliki tim dokter, dia sudah memiliki tim agent kalau di sini. Dan bedanya di sini kita tidak profit sharing. Profit yang didapat oleh si para agent-agent yang kita rekrut tidak kita ambil. Kita nggak ambil bagian dia. Itu sama haknya full. Nah, kita sebagai AAB dapat offering pure dari Prudential. Ya, tanpa mengurangi jatah si agent kita. Ya, bukannya persentase diambil, kasih ke kita. No, no, no. Tidak ada yang diambil. Ya, oke banget ya. Oke banget, rekan-rekan. Nah, one day kita kembangin lagi nih klinik. Sampai menjadi seorang AB. Kalau tadi klinik itu menjadi seorang seperti sebuah rumah sakit dikembangin. Jadi banyak tim dokternya. Sama, di AB kita kembangin jadi seorang AB. Jadi AAB itu kayak klinik, ya, AB itu kayak rumah sakit gitu lah ya. Nangkep ya teman-teman ya. Nah, jadi kita kembangin sampai menjadi sebuah ada AAB dan juga ada agent di dalamnya. Ya, pertanyaannya, royalti itu bagaimana antara AB dan AB? Kalau kita sudah jadi AB, ya, apa yang dilakukan? Saya pinjam analogi seperti sebuah rumah sakit Siloam, ya. Asal muasalnya adalah di Karawaci. Rumah sakit Siloam itu rumah sakit salah satu partner Prudential ya. Priority list hospital Prudential. Nah, ketika Siloam Karawaci sudah sukses di Karawaci, apa yang dilakukan rekan-rekan? Dia buka cabang. Ada di Kebonjeruk, ada di Denpasar, ada di mana lagi? Banyak cabang dia. Ada di Medan. Ya. Jadi bukannya di Karawaci makin lama makin besar rumah sakitnya. Sampai satu Karawaci itu rumah sakit semua. Bukan. Tapi dia buka cabang. Tapi dari setiap cabang yang dia buka, siapapun pasiennya berobat di sana, siapapun dokternya yang praktek di sana, siapapun rumah sakitnya, maka si induknya dapat franchise utamanya yang di Karawaci. Analogi kayak gitu, teman-teman. Sama nih, ketika Anda menjadi AB, Anda akan bantu agent Anda menjadi partner bisnis sama nih, sama-sama jadi AB juga seperti Anda. Dan dia bisa punya AB lagi bahkan sampai 6 level kedalaman. Dan Anda semua dapat dari network yang Anda bangun. Luar biasa nggak bisnis ini? Sama seperti kita punya jaringan bisnis kayak rumah sakit kayak gitu ya. Tapi tanpa modal, rekan-rekan. Dan income-nya berkesinambungan. Karena orang sekali bayar premi, terus-terusan. Nah, itu yang ditawarkan Prudential kepada Anda, teman-teman. Dan beli polisnya nggak cuma bicara asuransi kesehatan, teman-teman. Tadi saya ceritakan ya. Kita bisa jual income proteksi, bisa jual warisan. Banyak sekali yang bisa satu orang nasabah beli. So, untuk meningkatkan penghasilan, maka Anda tinggal buka cabang sebanyak-banyaknya. Sama kayak tadi analoginya. Ya. Nah, ini nih teman-teman ya. Dari AB on AB on AB sampai 6 level kedalaman. Kedalaman pertama, kita mau punya 10, mau punya 20, tidak ada masalah, teman-teman. Ya. Jadi kita punya agent, kita bantu sampai AB, mau punya 10, 20, nggak ada batasan, teman-teman. Mau punya sebanyak-banyaknya, boleh. Nah, ketika jadi generasi kedua, cucu kita, makin banyak lagi tuh rekan-rekan. Jadi semakin ke dalam, semakin luas jaringan dia. Nah, ini yang luar biasa, teman-teman. Royalty income yang kita bisa nikmati seumur hidup, teman-teman. Ada ujungnya. Sebuah side hustle yang ada ujungnya. Dan ini bisa banget dilakukan di Indonesia, di mana penduduknya belum semua punya asuransi. Baru berapa persen, teman-teman? Dari 280 juta belum ada 20 juta. Jadi belum ada 10%, teman-teman. Dan semua hanya punya polis yang masih underinsured. Nggak cukup. Ketika resiko terjadi, masih belum enough proteksinya. Nah, tadi udah bicara income, teman-teman. Sekarang kita mau lihat impact. Impact-nya gimana, teman-teman? Banyak orang yang ingin pekerjaannya bukan hanya uang-uang, tapi meaningful. Di bisnis ini, kesuksesan Anda bertalian dengan membantu banyak orang. Ya, ketika saya udah sukses, saya udah cerita teman-teman ya, yang saya ajak, saya bisa bantu klaim, teman-teman. Ya, ini nasabah dari agent saya, teman-teman. Ya, beliau terkena anemia plastik. Ya, jadi sumsumnya itu tidak bisa menghasilkan darah.
So dia harus cakup sumsum dan lain-lain. Polisnya aja baru lewat 1 tahun teman-teman. Tapi Prudential sudah bayar total claim 5 miliar. Bantu orang nggak sih teman-teman? Ya, bantu banget loh. Tapi bantunya pun nggak pakai uang kita. Itu yang lebih keren teman-teman. Ada lagi nasabah dari grup Excellent, tapi saya bukan nasabah saya ya. Ini kena cangkok ginjal teman-teman. Dijamin dibayar berapa tuh? 1 miliar yang diajukan. Yang nggak dijamin cuma 8 juta. Itu cuma wash glove, diaper, popok ya. Kayak gitu-gitu teman-teman. So ini bukti teman-teman. Bukti klaimnya sudah ada. Bukan cuma sekedar janji-janji tapi udah ada. Ini juga nih pasang 3 ring di rumah sakit Mitra teman-teman. Ya. Full cover 566 juta. Ya. Dijamin full. Nah, so teman-teman, pekerjaan kita punya impact. Bantu nasabah dan juga bantu agent saya. Bantu agent kita teman-teman yang akan Anda rekrut. Awalnya cuma share hustle, coba-coba. Tapi dia sekarang jadi leader. Ada ujungnya. Teman-teman. Ya. Dan bisnis ini bisa kasih income yang luar biasa, teman-teman. Kalau di traditional job, pekerjaan umumnya adalah fixed salary. Pertumbuhan income-nya terbatas. Kenapa? Karena perusahaan kalau mau survive, kalau mau bertumbuh harus menekan cost. Cara perusahaan untung kan gitu. Perbesar omset, menekan cost. Baru perusahaan profitable. Masalahnya, gaji karyawan ada di cost, teman-teman. So, mimpi kalau kita mau punya income, tak terbatas pertumbuhannya. Karena pasti akan ada cap. Beda dengan bisnis ini, teman-teman. Karir ini merupakan effort base. Tidak ada cap penghasilan. Sky is the limit. Semakin Anda dapat klien, ya income Anda juga akan terus makin bertumbuh. Dan kita nggak dapat mulai part-time, kita bisa mulai dengan part-time dulu, side hustle. Dapetin dulu biaya hidup, udah cukup, udah oke, udah confident. Dan then kita langsung full-time, teman-teman. Konsisten bangun sampai bisnisnya kita bisa dibayar seperti layaknya seorang CEO. Bisa punya income miliaran nanti. Nah, bagusnya, beauty-nya bisnisnya nggak perlu modal besar. Investasinya cuma usaha kita aja. Kita mau usaha nggak? Karena kalau kita nggak mau usaha, percuma. Jalannya dibukain. Udah dikasih tahu, ditunjuk, nih jalan menuju hal yang baik, positif. Tapi kita nggak mau jalan. Ya jalannya nggak bisa kemana-mana. Harus kita yang jalanin, teman-teman. Ya. Yang terakhir, teman-teman, independence. Lewat pekerjaan ini kita juga bisa independence, teman-teman. Ya. Kita nggak perlu di apa ya, di absen tiap hari, ya kan, dikejar-kejar. Kita bisa bangun bisnis kita dengan cara kita sendiri, teman-teman. Tapi lah, ikutin sistem ya. Artinya begini, kita bisa pilih kapan kita mau kerja, kapan kita mau liburan, teman-teman. Kita bisa punya income yang kita pengen seberapa besar. Nah, itu kita bisa hidup dengan kita punya term. Banyak sekali di Prudential yang udah capai menjadi sukses sebagai seorang lifetime AB, ya. Tanda kutip income-nya udah nggak terbatas tuh teman-teman, udah terus datang tanpa dia harus kerja. Dia bisa tinggal di luar negeri 1 tahun tuh teman-teman, tapi income-nya bertumbuh terus. Nah, itu kan luar biasa ya, nggak bisa ditawarkan oleh bisnis di luar sana. Kalau bisnis di luar sana ya, kalau memang kerja karyawan ya harus kerja, namanya bos ya harus di kantor jagain usaha dia. Tapi di industri ini bisa menghasilkan passive income yang menghasilkan independence. Kita bisa bangun, mendesain kehidupan kita on your term. Artinya kamu bisa pilih kapan kamu kerja, di mana kamu kerja, berapa banyak yang kamu mau hasilkan. Keren ya teman-teman ya. Banget. Jadi karir ini memberikan kamu kebebasan untuk membuatnya terjadi. Tapi ya, ada juga loh beberapa yang saya temui ya di luar sana ya. Asuransi bukan passion gua. Ada nggak yang kayak gitu teman-teman? Ada aja ya. Nah, ini juga sempat awal terpikir sama saya. Saya kan udah kuliah eh, tinggi-tinggi, jauh-jauh di luar negeri. Kok terjun di asuransi? Asuransi itu gue belum ada passion teman-teman. Gak ada passion lah. Ada nggak cita-cita mau jadi asuransi? Agent asuransi? Boleh dibilang nggak ada ya. Tapi kalau sekarang ditanya, kalau saya terlahir lagi, saya mau cita-cita jadi agent asuransi. Karena kenapa? Karena passion itu ditemukan teman-teman. Setelah kita menjalani. Jangan jadiin passion itu di awal.
sebelum kita coba dulu, rekan-rekan. Dan jangan jadiin passion kita sebuah profession, teman-teman. Maksudnya gini, ya. Ini kan ada apa ya, perbincangan atau perbandingan antara idealisme dan prioritas. Contoh gini, passionnya otomotif. Tapi kan bukan berarti kita harus jadi sales mobil, atau jadi montir, atau bahkan jadi supir, benar nggak? Jadi passion itu bukan sebuah excuse. Passionnya F&B. Tapi kan bukan berarti kita harus jadi koki, berkecimpung di dapur terus. Yang ada jadi enek, teman-teman ya. Karena saking sibuknya masak, udah nggak bisa ada passionnya lagi, teman-teman. Passionnya traveling, bukan berarti harus jadi tour leader kan, atau pramugari. Saya punya istri, ya, itu punya best friend seorang pramugari, teman-teman. Dia punya passion keliling dunia, ya. So nggak ada salahnya dong dia ambil pekerjaan sebagai pramugari. Karirnya naik dari pramugari dari Korean Air hingga ke Qatar bisnis kelas, teman-teman. Dia jadi pramugari. Nah, one day dia selalu posting kan, bentar di Paris, bentar di LA, bentar di New York. Wah, kita lihat keren banget. One day kita taruh foto kita lagi jalan-jalan staycation dong di Bandung. Dia chat, wah enak banget ya bisa ke Bandung, dia bilang. Kita bingung nih, ini nyindir, apa emang beneran gitu kan? Kita tanya, kenapa? Ternyata teman-teman, dia udah enak banget sama terbang, teman-teman. Yang tadinya hobi terbang, pengen banget keliling dunia. Dia jadiin profession, teman-teman. Bayangin nggak seorang pramugari, dia harus terbang sana sini, ribuan jam, ngelayanin penumpang, goyang-goyang, pesawatnya terbelet, nganter makanan. Kayak gitu dia harus hadapin, teman-teman. Sampai jadi enak terhadap passion dia. Mendingan passion is passion, profession is profession. Yang penting ujung-ujungnya hasil. Kalau income kamu oke, uang kamu banyak, kamu bisa nikmatin passion. Bisa beli kendaraan yang terbaik, bisa pakai jam yang bagus, bisa cobain kulineran di seluruh dunia, bisa keliling dunia gratis, itu semua bisa didapat di Prudential, teman-teman. Ya. So passion jangan jadi profession menurut saya. Kita jadi orang ya jangan terlalu idealismenya terlalu tinggi juga. Yang penting adalah prioritas. Yang penting punya income yang oke dan kita bisa nikmatin passion kita. Ya. Nah, teman-teman, ya itu aja dari saya, teman-teman. Ya. Ini peluang yang saya jalanin dan saya bersyukur banget. Dan teman-teman tenang, di sini kita ajak bukan dilepas, teman-teman. Di Excellent banyak sekali program-program pelatihan-pelatihan yang diberikan untuk Anda, teman-teman. Ya, ada pelatihan gratisnya juga, ada juga yang mungkin ada untuk sertifikasi, untuk beberapa yang harus berbayar, tapi untuk meningkatkan profesional kita. Tapi untuk start dan bisa berhasil nggak harus bayar, teman-teman. Banyak sekali training dari Saturday Training, ada business development program, ada one day seminar dan lain-lain, teman-teman. Itu tujuannya untuk support teman-teman. Ini semua gratis. Dan kita bersyukur banget teman-teman ada di culture yang pengen Anda sukses. Kalau kita di luar sana, kita kerja, bos kita atau manajer kita nggak pengen kita sukses. Kenapa? Posisi dia terancam. Di luar sana, teman-teman bisnis nggak pengen kita berhasil melebihi dia. Kenapa? Karena berkompetisi. Tapi di sini, everyone pengen support kita sukses. Ya, leader Anda apalagi pengen banget Anda sukses. So Anda lahir atau bukan lahir ya, Anda berada di sebuah environment yang semuanya pengen Anda sukses. Tinggal Andanya nih, mau nggak untuk melangkah. Itu aja dari saya udah jalani Prudential dan saya happy banget. Total saya udah keliling 5 benua dari Prudential, itu semua gratis. Income saya juga terus berkesinambungan dari Prudential. Tim saya juga semakin growing dan saya juga semakin memiliki impact. Lewat bisnis ini saya bisa bantu banyak orang dan saya bangga banget saya di Prudential. Itu aja dari saya kembalikan ke Andreas. Thank you, teman-teman. Oke. Thank you Ko Andi untuk sharingnya yang luar biasa pada malam hari ini. Ya, untuk teman-teman dan partisipan untuk mungkin boleh memberikan apresiasi, emoticon ya, tepuk tangan ya buat Pak Andi Wijaya. Oke, acara kita belum selesai ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit testimoni dari teman-teman yang sudah menjalankan karir seperti yang dipaparkan pembicara kita. Mereka datang dari latar belakang dan background pekerjaan yang berbeda-beda, menjalankan bisnis Prudential dan semuanya sudah berhasil meraih kesuksesan. Mari kita sambut rekan-rekan untuk yang akan berbagi testimoni pada malam hari ini.
Aku panggilkan yang pertama adalah Ibu Suwanti. Halo Ibu Suwanti. Halo, udah kedengeran belum Halo, suara saya? oke. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Thank you. Oke, halo teman-teman, selamat malam, salam kenal. Nama saya Indra Siswanti, biasa dipanggil Suwan. Saya seorang agency builder di Prudential. Nah, latar belakang saya adalah seorang ibu rumah tangga. Pertama kali bergabung di bisnis ini tahun 2008. Saat itu saya ingin punya asuransi kesehatan sendiri dengan alasan adalah supaya saya tidak membebani keluarga saya di saat saya sakit. Tetapi, waktu tahun 2008 itu, saya lihat kita belum punya banyak agen yang berkualitas ya, nggak seperti sekarang. Jadi pada saat itu saya berpikir, kayaknya lebih baik saya sendiri aja yang jadi agen buat diri sendiri, buat keluarga saya, dan buat teman-teman saya. Sehingga saya bisa memastikan bahwa orang-orang terdekat saya itu akan punya agen yang baik dan berkualitas. Nah, namun setelah saya menjalankan bisnis ini, ternyata, saya bisa mendapatkan banyak hal lain yang luar biasa. Mulai dari pengembangan diri, penghasilan yang besar, waktunya fleksibel untuk diri sendiri dan untuk keluarga saya. Saya juga bisa mendapatkan komunitas orang-orang yang positif dan suportif. Nah, teman-teman saat ini punya kesempatan yang sama nih seperti saya untuk bisa punya hidup yang bisa membantu orang lain, bisa punya penghasilan besar, bisa punya kebebasan mengatur waktu kerja sendiri. Bisa jadi pertemuan hari ini teman-teman diundang di Zoom ini adalah jawaban dari doa yang pernah teman-teman ucapkan. Untuk penutup, saya mau bilang, bisnis ini benar-benar telah merubah hidup saya dan bisa juga merubah hidup teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman penasaran di masa depan hanya karena saat ini teman-teman terlalu takut untuk mencoba ya. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa. Oke, thank you Ibu Suwanti untuk testimoninya. Dan yang kedua ada satu lagi untuk Pak Steven, untuk saya persilakan waktu dan tempatnya untuk testimoninya. Oke, thank you Andre. Halo malam teman-teman semua, saya Stephen Suryadi, biasa dipanggilnya Stephen aja. Tahu Beken, kalau di kantor bisa panggil Pepeng. Nah, saya di sini sebagai seorang associate agency builder di Prudential. Nah, latar belakang saya ini saya kerja kantoran teman-teman. Saya dulu sebelumnya sebagai area sales manager di salah satu perusahaan spring bed atau matras di Indonesia yang cukup besar gitu. Nah, terus kenapa sih akhirnya kok join di sini? Karena waktu itu kan saya sebelumnya nasabah. Nah, lidah saya sendiri ada temen yang ngeliat dia di sisi jalanin ini sudah lama juga ya. Terus saya lihat juga bisnisnya bisa growth, dianya growth, terus waktunya juga dia fleksibel. Sedangkan dia waktu kerja jadi area sales manager, wah keliling-keliling ya mana-mana ya. Dulu ya dari Jawa, megang dari luar pulau gitu, capek juga gitu kan. Wah, ini kerjanya lebih fleksibel nih, kayaknya oke juga nih, terus ngelihat dari hasilnya juga oke gitu. Nah, makanya saya memutuskan untuk join karena yang tadi independence kita juga bisa di sini punya waktu yang lumayan luas ya. Terus di sini juga kita jadi independen itu bisa apa ya, berkreasi lah gitu. Ternyata nggak cuma jualan ya insurance doang, kita bisa engage sama rumah sakit, terus kita juga bisa ngembangin diri kita juga, terus kita juga membawa dampak nih, impact kepada teman-teman di sekeliling kita, keluarga, termasuk mereka yang sudah beli insurance sama kita. Nah, kita juga udah bantu mereka jadinya ya kan. Terus yang terakhir juga nggak kalah penting income teman-teman. Di sini income yang menurut saya cukup signifikan ya, yang tadi si Pak Andi juga bilang, wah nggak ada batasnya gitu. Jadi kita bisa ngasih berapa aja, Indonesia pasti bayar teman-teman. Jadi dilihat dari 4 sumber income itu banyak banget. Sedangkan dulu waktu di kantor saya cuma ada gaji sama komisi doang. Wah, ini banyak banget teman-teman. Jadi semoga malam ini teman-teman yang terundang datang ke sini itu dapat pencerahan juga ya tentang bagaimana jalani bisnis ini. Mungkin step-stepnya teman-teman bisa kontak kepada orang yang undang teman-teman malam ini. Semoga kita bisa sukses sama-sama membangun bisnis kita semua. Thank you. Selamat malam teman-teman. Oke, thank you Pak Steven. Untuk testimoninya, untuk teman-teman yang luar biasa, thank you ya. Untuk Pak Andi, untuk Ibu Suwanti dan Pak Steven. Oke, teman-teman,
Ternyata tidak hanya teori, tapi peluang bisnis ini sudah berhasil mereka jalankan dan buktikan. Ya, lalu untuk teman-teman yang tadi mungkin, di awal belum sempat untuk, di sesi pendaftaran, link QR code-nya itu mungkin boleh ditampilkan kembali, karena saya mau ingatkan untuk melalui pendaftaran, tersebut nanti ada kabar gembira, ya, buat teman-teman dan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Ya, Bapak Ibu yang memutuskan untuk bergabung dengan, Prudential, khususnya dengan Excellent Stars Agency, mitra bisnis Prudential Life Assurance, kita sudah siapkan souvenir berupa eksklusif tumbler yang dapat diambil ya teman-teman ya, langsung di kantor agensi Excellent Stars pada hari Sabtu ini. Oke, nah ini, QR code-nya teman-teman boleh daftar lagi dan nanti pada hari Sabtu besok apabila memang ada, waktu lengang gitu ya, teman-teman boleh hadir ke kantor kita dan akan diberikan souvenir souvenir, tumbler tersebut. Oke, saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasi dan kehadirannya Bapak Ibu untuk, webinar pada malam hari ini. Semoga melalui webinar pada malam hari ini menginspirasi dan memberikan pencerahan bagi kita semua. Jika Bapak Ibu sedang berdoa untuk mencari peluang atau bisnis atau side hustle ya, mungkin, peluang yang disampaikan pada malam hari ini adalah jawaban doa yang Bapak Ibu nantikan. Kita tidak pernah tahu sebelum kita mencoba. Kalau ada peluang dengan resiko yang cukup minim dan mampu memberikan benefit yang begitu besar buat keluarga kita, kenapa tidak kita memberikan diri untuk mencoba sungguh-sungguh dan sama-sama belajar dari sistem yang sudah disediakan. Tetapkan hati, segera hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu pada malam hari ini. Tanyakan bagaimana saya bisa memulai menjalankan bisnis di Prudential. Akhir kata, saya Andreas, pamit undur diri. Kita bertemu lagi di kantor pada hari Sabtu dan acara Excellence Stars berikutnya. Sukses untuk kita semua. Thank you.